sehat semuanya ya. Oke, sebelum Bapak mulai materi kita, ya tentu pertama kalinya Bapak akan membaca dulu, mengenalkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita sudah tahu pada hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional. Ya, yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Sekarang kita melanjutkan materi kita tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Itu ya. Ini ya konsep dasar kecerdasan artifisial, memahami dunia mesin pintar. Ini materi kita pada hari ini. Jadi sebelum materi Bapak jelaskan, Bapak akan menjelaskan dulu, akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa bacanya tujuan pembelajaran kita? Pembelajaran melalui Diskusi, evaluasi, dan diskusi dapat menjelaskan, kamu semua nanti dapat menjelaskan definisi kecerdasan artifisial atau AI ya, atau AI dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik AI. Yang ketiga, mendeskripsikan cara kerja AI dengan contoh sederhana. Inilah tujuan kamu belajar pada hari ini setelah nanti materi disampaikan ya. Jadi kamu harus dapat memahami ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Siap, teguh, semangat. Materi kita pada hari ini. Pertama, konsep dasar kecerdasan artifisial, memahami mesin pintar. Ada yang sudah mengenal atau sudah tahu dengan AI ini apa? Ada. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit kan, menjelaskan sedikit tentang AI ini. Nah, mesin pintar. Kalau sekarang kita sudah mempelajarinya langsung. Apa itu? Siapa yang tahu AI contohnya apa? Contoh AI yang tahu. Kalau di HP kamu ada apa? Ada apa saja? Ada apa? Google, terus internet, apa lagi? Ada YouTube, ada TikTok. Semuanya itu bisa kan? TikTok semuanya ada AI-nya kan? Ada AI gambar, wajah kita bisa berubah menjadi cantik, bisa menjadi kodok mukanya. Itu kan AI semua ya. Nah, di situ ada di HP, ada juga di laptop ini ya. Jadi Bapak akan menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial. Apa definisinya? AI adalah apa? Ya, AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Jadi AI ini dia juga seperti manusia, ya. Dia juga seperti manusia bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Ini sifatnya dia hanya menunggu perintah dari kita. Kalau kita memasukkan perintah, tolong buatkan foto kucing berlari atau gambar kucing berlari. Nanti kita klik di sana, ketik di sana akan muncul AI-nya menampilkan kucing berlari. Itu contohnya. Dia berpikir juga seperti kita. Kemudian selanjutnya, karakteristik kunci AI, belajar dari data. AI bisa menganalisis sejumlah besar data untuk menemukan pola dan membuat prediksi atau keputusan. Misalnya, apa obat sakit kepala? Pasti dia menjelaskan nanti. Iya kan? Iya. Apa makanan terenak di dunia? Keluar nanti kalau kita. Itulah contoh AI ya. Belajar dari data. Datanya sudah dimasukkan di situ. Apapun yang kita minta, dia akan menampilkan. Nah, kecuali data pribadi kita, ya, berapa anak kita, nggak tahu dulu anaknya. Nah, nggak tahu kan? Kemudian adaptif ya, sistem AI dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kinerja seiring waktu ya, berdasarkan pengalaman baru. Ya, kemudian otomatisasi tugas. AI mampu mengoptimalkan tugas-tugas rutin dan kompleks, membebaskan manusia untuk fokus pada hal-hal yang lebih strategis.
Jadi AI ini juga bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kalau ada tugas atau membuat sesuatu yang tidak kita pahami. Tapi dengan menggunakan AI, misalnya kamu belajarnya tentang agama misalnya, cara berwudu, sementara kita nggak tahu kan? Tapi ketika kita cari di AI ini, diklik di sana di Google atau di yang di YouTube, kita klik cara berwudu dengan benar, maka akan menunjukkan cara berwudu dengan benar di layar itu ya. Akan tampil di TikTok nanti, tampil di YouTube dan tampil di Google. Kamu tinggal mengikutinya aja saja nanti itu. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi. Selanjutnya, bagaimana AI bekerja? Input data, AI menerima data mentah seperti gambar, teks, suara, atau angka. Ya, jadi AI itu bisa memasukkan gambar. Misalnya foto kamu dimasukkan di dalam AI itu. Nanti Bapak tunjukkan AI-nya seperti apa ya. Nah, dimasukkan foto kamu di sana. Ini siapa? Menjelaskan nanti. Ini seorang anak SD. Nah, itu kan yang menjelaskan nanti itu. Kira-kira berumur sekian. Dia akan menjelaskan. Kemudian algoritma proses data ini kemudian proses oleh algoritma cerdas yang dirancang untuk menganalisis dan memahami pola dalam data. Kemudian output prediksi keputusan. Hasilnya adalah prediksi keputusan atau tindakan yang diambil oleh sistem AI. Apa itu AI tadi adalah kecerdasan artifisial. Kemudian contoh AI di sekitar kita. Tuh ada HP kan. Lagi ada laptop di situ kan. Kemudian ini merupakan AI atau tidak? Iya. Ya, rekomendasi video atau game platformnya. Lihat yang di foto itu, di gambar itu ada foto-foto atau gambar video di sana. Dia pasti akan memilih suatu gambar yang disebut AI. Kemudian mobil tanpa pengemudi. Ada nggak mobil tanpa pengemudi, tanpa supir? Ada kan? Mobil sekarang sudah canggih. Dia sudah menggunakan AI ya, sudah menggunakan kecerdasan artifisial sehingga kita masuknya nggak ada supir, mobil berjalan sendiri, gitu ya, contoh AI-nya. Kemudian selanjutnya AI dalam dunia nyata, dari diagnosis media hingga pertanian cerdas, AI terus mengubah cara kita hidup bekerja. Tengok itu. Semua yang di depan. Apa menurut anak-anak sekalian itu? Yang pertama gambar apa ini? Dokter sedang apa? Lihat apa? Ya, lihat mesin ronsen pintar. Ini yang kedua apa? Laboratorium. Dan ini apa? Jadi yang itu lagi? Drone. Ya. Itu adalah salah satu contoh AI di dunia nyata. Ya, Ronsen, bayangkan anak-anak sekalian. Masa di dalam perut kita bisa kelihatan, di dalam tubuh kita bisa kelihatan apa isinya, ya kan? Kalau dipikir-pikir nggak kelihatan kita. Makanya AI inilah yang bisa menentukan ini tulangnya patah, ya, ini kulitnya patah. Kemudian labor bisa mengecek darah kita. Darah kita di golongannya O, golongannya B, ya kan? Nah, ini darah kita ini adalah golongan apa gitu. Kemudian drone tanpa kita ke sana, drone itu tanpa kita ke sana, dia bisa melihat menampilkan di kita di sini. Misalnya Bapak di sekolah ini, tapi Bapak melihat kebun Bapak, pakai drone, depan drone tapi kelihatan kan? Oh, ini orangnya. Nah, ini ada orang kerja. Itu yang dinamakan AI di dunia nyata. Kemudian selanjutnya, nah ini ada diskusi kelas. Apa robot tanpa AI bisa disebut cerdas? Ya, diskusi kelas ini apa robot tanpa AI bisa disebut cerdas? Coba kita memikir sejenak. Apa pendapat Anda? Pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Apakah bisa robot tanpa AI bisa disebut cerdas? Bisa. Robot tanpa perintah gitu. Apakah bisa dilaksanakan? Maka AI inilah yang bisa menggerakkannya. Mengapa penting mempelajari AI? Mengapa penting?
depan adalah AI. AI bukan lagi fiksi ilmiah, tetapi bagian tak terpisah dari dunia kita. Memahaminya berarti memahami masa depan. Peluang karir, bidang AI sedang berkembang pesat ya, membuka banyak peluang kerja baru berbagai industri. Jadi orang-orang yang di industri, orang-orang perusahaan dia memakai AI semua. Misalnya dia mau menampilkan ini presentasi, dia memakaikan AI ini. Kemudian berpikir kritis, mempelajari AI melatih kita untuk berpikir lebih kritis tentang teknologi dan dampaknya. Ya. Kemudian ringkas dan refleksi. Ringkasan dan refleksi. AI membantu manusia, bukan menggantikan. AI membantu manusia menyelesaikan tugasnya, bukan mengganti. Kalau seandainya AI mengganti manusia, manusia untuk apa? Iya kan? AI itu yang menciptakan manusia. Tidak bisa dia menggantikan kita. Kita hanya mengolah, mengoperasi AI itu ya, memberikannya. Baru dia bisa bantu. Kalau buatkan saya resep makanan, itu buat itu. Masuk kita melihatnya kan, masukkan ini, masukkan itu. Kemudian selanjutnya materi ini sudah sampai Bapak jelaskan. Selanjutnya Bapak tanya dulu ya kepada kamu. Apa tadi AI? Apa tadi AI? Ada yang tahu definisinya? AI adalah kemampuan baca dan menulis berdasarkan manusia. Meniru kecerdasan manusia. Ya. Berpikir bisa, belajar bisa, mengambil keputusan pun juga bisa. Seperti masalahnya tadi, saya punya masalah, apa obat sakit kepala? Keluar nanti obat ini. Nah itu kan masalah ya, bisa membuat keputusan. Dia anak sekalian, ada yang ditanya atau sudah paham dengan materi ini? Semua paham ya? Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok ya, kelompok tiga kelompok Bapak bagi ya. Menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini silakan kamu lihat, Bapak bagikan ya. Perintahnya nanti tunggu dulu. Bapak akan jelaskan. Oke, perhatikan, ini ada LKPD sudah dibagikan tadi 3 kelompok. Silakan kamu kerjakan. Di sana nama siswa, dibuat aja nama kelompok ya. Kelompok 1 atau kelompok 2. Kelas berapa dan judul sudah ada. Silakan kamu isi dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Isinya singkat aja. Singkat aja isinya ya. Silakan Bapak kasih waktu. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit. Sudah semua? Oke, silakan. Tapi silakan presentasikan ke depan. Satu orang boleh baca ya. Ya, satu-satu. Hah? Silakan dari kelompok 3 dulu. 2 boleh. Silakan lagi ya. Silakan bacakan hasil kerjanya dari kelompoknya. Ya, silakan. Ini aja. Ya, satu orang. Sini aja berdiri. Silakan. Baca ya. Yang nomor 2. Sebutkan 3 karakteristik AI.
dan soal satu. Ya, belum ya. Boleh yang belum ya. Ya, silakan baca. Keras ya. Ya, yang lain dengar ya. Kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Ya, ke situ pelanggan lah. Ya, satu ya. Satu silakan. Silakan, nggak apa-apa, sudah. Silakan. Ayo cepat. Ini ya, silakan bacakan. Keras suaranya ya. Sebutkan tiga kreatif AI. Satu, mampu memproses. Dua, bisa mengontrol. Ya. C, dapat meniru. Ya, oke. Kasih tepuk tangan dulu. Satu. Silakan kembali. Ya baik, itu tadi penampilan presentasi daripada setiap kelompok pembelajaran kita tentang kecerdasan artifisial ya. Gimana? Bapak tanya kembali sudah memahami tentang pelajaran ini? Ya, minggu depan kita lanjut lagi pelajaran dengan materi tentang mempraktikkan kecerdasan artifisial ya. Untuk silakan doa dulu. Besar